Anda meyakini betul bahwa itu bukan bayi Anda? Bukan. Saya merasa itu bukan bayi saya. Karena saya ketika saya ajanin tuh bayi emang setelah meninggal tuh berbeda wajahnya, Bang. Jadi kami punya foto dan video bayi meninggal di makam pas setelah dibongkar. Tapi dari pihak TPU-nya nggak boleh mempublikasikan masalah ini ke media sosial apa gimana. Karena saya sendiri sebagai orang tua, waktu itu memohon pihak TPU untuk membongkar makam. Jadi saya di situ dibuat pernyataan, janjian. Kalau Bapak sampai bongkar, bakal diusut sampai kasus polisian. Gitu. Akan dilaporkan saya ke polisian. Tapi kan pembongkaran tetap dilakukan atas permintaan istri Anda yang saya dengar. Dan kemudian, itulah kemudian awal mula kecurigaan. Waktu Anda disebutkan mengazanin bayi Anda saat itu sempat curiga tidak? Atau ketika istri Anda yang kemudian meminta untuk dibongkar dan melihat jasad itu, barulah kecurigaan itu muncul? Waktu awal mah belum ada timbul kecurigaan. Cuma setelah kesini karena dia menangis, ketika saya melihatin video yang saya waktu bayi dikuburkan, bayi saya masih bergerak di situ. Katanya masih bisa kedip matanya gitu, menoleh kanan kiri gitu. Tapi karena saya lagi posisi nangis, saya sedih. Jadi saya nggak memperhatikan bayi saya. Jadinya saya masukin aja gitu kuburan gitu. Karena saya lagi sedih, jadi saya nggak melihat. Karena kan saya mau lihat jasadnya, saya sedih gitu, Bang. Jadi saya nggak berani melihat gitu. Saya ke Mbak Feni ya. Sekali lagi, di tengah kegundah gulanaan ini, saya mau sampaikan bela rasa. Karena tak seorang pun ayah atau ibu, pasangan orang tua di muka bumi ini, yang mau ada dalam posisi Anda berdua. Apa yang membuat seorang Mbak Feni sebagai seorang ibu begitu yakin bahwa kok ada yang janggal? Karena disebutkan Anda pun nggak sempat melihat bayi Anda. Ceritakan kepada kami. Soalnya pas pertama saya lahiran kan bilang, pas sebelum lahiran bilang cobaan kurang. Pas setelah lahir tiba-tiba dokter bilang kenapa lahirannya nggak besok gitu. Ibu saya kan nggak tahu ya, jadi saya diam. Terus ada perawat yang laki-laki nyata-nyata tuh nanya ke saya berat badannya berapa, terus jenis kelaminnya apa. Saya bilang saya nggak tahu, emang nggak dikasih tahu, enggak. Terus saya pokoknya dari tadi menatap langit itu ya, ngeliat anak saya lagi dibersihin. Tiba-tiba pas perawat itu nanya, pas dia keluar saya lihat lagi anaknya udah nggak ada di situ kan. Saya sempat didiemin selama berapa jam tuh di ruang tunggu operasi. Oh, nggak diambil-ambil, terus perawat laki-laki itu bilang, kok ini ibu ini nggak diambil-ambil ke kamarnya lagi, nggak dibawa ke kamarnya. Terus kata orang kamar sono, katanya ini repot lagi ribet katanya gitu. Di sini juga ribet. Di situ saya banyak yang mau melahirkan di situ, tapi rumah sakit mas mediasi pertama menjelaskan ke saya mas suami ada 4 orang doang. Sedangkan di situ saya kita jam dari 11:30 sampai jam 11:30 di situ banyak orangnya. Kami dengar sebetulnya sebelum masuk ke rumah sakit Cempaka Putih, kandungannya bermasalah sebetulnya. Nah, itu nggak ada, bagus semua. Mengenai air ketuban yang disebutkan sudah menyurut. Yang terakhir doang itu, Bang. Yang terakhir USG sama dokter Edi itu, di situ dia bilang, karena kita nanya sebelumnya kan. Pertama kita nggak nanya pas di USG itu kan, kita nggak nanya. Pas sudah kelar, baru kita nanya. Abis itu kemudian diperiksa lagi, ternyata kurang, emergensi gitu. Barulah kemudian dirujuk. Iya. Rujuk ke rumah sakit Cempaka Putih. Yang menangani kasus persalinan ini adalah dokter Edi Purwanta. Ya. Ini objin Anda ya? Ya. Dari awal kehamilan sampai Enggak, hanya dari awal, dari usia 35 minggu. usia 35 minggu. Setelah itu, Mbak Feni mendesak untuk kemudian melihat wajah bayi, wajah jasad itu. Betul? Iya. Ketika dikafani, apakah tidak dilihat? Nggak boleh, mama saya takutnya nanti air mata saya netes ke muka bayi itu. Sampai pada akhirnya kami dengar sudah dibongkar itu. Ya, karena saya pas malam itu kayak cek gitu, kayak ya, masih anak itu masih hidup gitu, nggak kayak langsung berkoneksi gitu, langsung merinding, langsung bilang anak itu masih hidup, langsung bilang gitu saya. Waktu saat bayi itu kritis, saya mendapat telepon dari pihak ruang NICU. Ketika saya sampai sana, tiba-tiba perawatnya nanya, ini apa ngasih tahu kondisi dedeknya makin memburuk katanya. Makin menurun kesehatannya gitu. Dan seperti itu, jadi kan saya merasa sedih di situ, Pak. Jadi saya mau minta izin masuk, awalnya nggak dibolehin sama perawatnya.
sampai dia menghubungi dokter SPA-nya, dokter anaknya untuk saya izin masuk doang gitu. Siapa nama dokter anaknya? Dokter Opi dia. Kata dokternya boleh izin masuk, tapi nggak boleh foto-foto segala macam. HP saya ditaruh di ruang tunggu itu. Oke, sampai kami dengar Anda curi-curi ambil gambar ya? Ya sempat mau curi-curi ngambil gambar, cuma nggak dibolehkan. Ketahuan saya pas mau ngeluarin HP, saya mau foto di ruang itu ketahuan, Pak. Jangan main HP, jangan buat foto, nggak boleh. Karena susternya ke dalam, kami diam-diam ngambil gambar itu di dalam foto bayi itu yang saya videoin yang lagi viral kan. Kondisi bayi itu masih hidup ya? Sudah meninggal yang itu. Oh, itu yang sudah meninggal? Iya. Tapi yang kondisi yang masih hidup? Oh enggak, udah posisi meninggal bayi yang dikasih ke kita itu. Posisi fit foto kan, Anda kan punya foto yang Fotonya itu yang saat diazani. saya azan doang. Jadi Anda memiliki dokumentasi saat diazankan. Iya, ketika saya mau azan itu oksigen dilepas sama dia. Itu bayi saya nangis kencang, Pak. Nangis kencang. Napas, ya? Mukanya merah, berarti pernapasannya bagus loh. Paru-parunya bagus. Anda lihat wajahnya? Saya melihat. Wajahnya tidak ada tai lalatnya sama sekali. Sedangkan yang meninggal tuh saya baru sadar setelah orang-orang pada banyak komen, kok bayinya yang ini ada tai lalatnya seperti yang rame itu kan, makanya bilang ini yang bayi meninggal ada tai lalatnya, yang bayi hidup gimana mukanya gitu kan. Saya kan karena fotonya cuma foto sekilas doang gitu. Jadi saya nggak punya foto full, anak saya ketika saya mau foto, anak saya dibawa buru-buru ke ruang itu. Itu pun saya ini sempat-sempatin moto, Pak. Jadi kalau saya nggak foto pun saya nggak bakal tahu perbedaan wajah bayi saya sama yang meninggal sama yang hidup. Tapi kami dengar nggak dikasih rekam medisnya. Enggak. Sampai sekarang nggak dapat rekam medis. Nggak dikasih. Anda itu sampai punya kecurigaan tadi itu. Sampai meminta untuk kemudian dibongkar makam itu. Ceritakan kepada kami. Waktu pas dibongkar itu belum ada kecurigaan. Cuma ngerasa anak saya masih ada. Masih hidup kayak mati suri. Naluri seorang ibu mengatakan itu. Iya, masih hidup ini anak, masih ada ininya loh, katanya. Ayolah malam-malam kan ya, minta nangis-nangis atau bapak saya jangan malam-malam nanti ngomelin orang. Akhirnya pagi-pagi ya udah nggak ada waktunya lagi nih, kayak udah langsung tak emang udah nggak ada gitu kan. Kalau masih malam masih ada gitu kan. Anda tadinya curiga bahwa bayi itu masih bernafas, katakanlah Iya. demikian. Tapi ketika kemudian dilihat, dibuka dan Iya, sebagainya. sampai dipakai apa namanya, napas buatan sama dia. Bayi yang diazanin itu sama bayi yang diangkat dari perut saya, tapi kalau yang bayi meninggal itu berbeda. Maka jadi saya curiga saya makin yakin gitu. Anda menyebutkan bahwa dokter objin Anda yang namanya dokter Edi Purwanta mengatakan bahwa bayi yang dilihat Yang diangkat dari perut dari perut Anda dengan bayi yang diazanin sama. diazankan Sama. itu sama. Tapi bayi yang fotonya meninggal itu berbeda. Nah, di situ makin yakin makanya Pak. Kok dia ngomong gini padahal kita cuma nunjukin fotonya. Ini sama Pak beda, terus dia malah menjelaskan begitu. Tiba-tiba dia punya statement seperti itu, Pak. Jadi kita dan keluarga kaget, kenapa dokternya ngomong seperti itu, ada apa gitu. Dokter objinnya sendiri yang mengatakan. Iya. Di depan mediasi kita ada dokter anak, ada dokter ini kan ya, Iya. semua bidan. Terus juga Dokter anak juga mengatakan demikian. Iya, Kalau dokter anak enggak, cuma dokter Edinya yang kan dia Meyakini. Dia meyakini karena kan dia membantu persalinan kan. Oke. Tiba-tiba pas kita lagi nanya masalah bayi gimana apa awalnya minta belum ada curigaan. Kami minta cuma resum medisnya doang. Apa penyakitnya apa, disebabkan oleh apa gitu. Selama saya sering kontrol ini sama istri saya tidak ada curigaan penyakit apapun. Oke. Iya. Kapan dokter objin Anda mengatakan bahwa anak yang diangkat dari rahim Anda melalui proses sesar dan anak yang meninggal dunia itu di dalam foto adalah bayi yang berbeda? Tanggal 21 September. Tanggal 21 itu, Pak. Tanggal 21 September ketika Anda datang ke rumah sakit. Iya, pas pertama saya kontrol dulu, terus saya nanya, dia ngomong begitu, terus keluarga dia nanya lagi, berulang lagi sama omongannya. Ini lagi kontrol sesar ya? Kontrol Iya. jahitan berarti ya? Oke. Coba jelaskan kembali. Oke, apa yang disampaikan oleh dokter objin Anda, dokter kandungan Anda kepada Anda waktu itu mengenai perbedaan bayi yang dia lahirkan, dia bantu lahirkan dengan bayi yang ada di dalam kondisi meninggal dunia? Kurang lebihnya dia ngomongnya bayi itu kayak beda gitu, Pak. Apa yang membuat dia, oh ini beda antara yang saya bantu lahirkan dengan yang meninggal, apa waktu itu yang tercetus dari Dia penjelasan cuma ini? ngomong gitu doang. Dia ngomong Dia bicara soal ukuran atau dia bicara soal Enggak, Kami, saya mau dari bentuk bayi?
Waktu itu sempat kritis, dia sempat datang masuk ke dalam. Iya, kritis sempat datang. Waktu sempat itu. masuk. Karena dia tahu ya kritis tuh anak saya udah meninggal. Tapi kenapa pas saya kontrol dia nanya, Mbak, gimana anaknya sehat kan? Bayi sehat, Aktif Bu. kan? Kayak kaget, Soalnya anaknya sehat pas itu. Saya kaget langsung. kayak kaget. Benar. Iya. Dokter mengatakan bahwa kondisi bayi Anda ketika dikeluarkan dari proses sesar itu adalah kondisi bayi yang sehat. Iya, dia bilang gitu sama saya waktu saya kontrol. Jadi kan bukan jadwal itu kontrolnya. Hari Selasa. Hari Selasa, tapi kami majuin untuk menanyakan masalah ini doang. Apakah itu pertanyaan basa-basi? Jangan-jangan setiap pasien ditanyakan seperti itu? Kan emang dia yang bantu pelayanan. Karena kan ada aja dokter yang Jadi biasanya- membantu banyak persalinan, dia merasa harus beramah tamah dengan setiap pasien yang kontrol kepada dia. Jadi itu pertanyaan template yang dianggap basa-basi. Anda menganggap seperti itu nggak? Enggak, saya menurut keluarga itu menganggap serius. Karena dia ngomong Seperti itu, dan Anda sudah bertemu dengan dokter itu berapa kali? dua ya. Dua pokoknya kalau yang mediasi sama itu Oke. dua. Dua kali. Dan dia mengingat bahwa inilah orang tua yang dia bantu untuk proses kelahiran bayi melalui sesar gitu ya. Setiap mediasi itu dokternya beda-beda Pak, ganti-ganti. Saya mediasi pertama menceritakan kronologi seperti apa, terus mereka juga menulis, terus saya belum diberikan jawaban, saya terus diundang lagi untuk mediasi kedua, terus kami minta jawaban, terus malah kami suruh menceritakan kronologi seperti apa lagi, kayak gitu. Iya, Nanti bakal dikasih resume medis kata dia, tapi ketika kami nunggu sore, nggak ada. Nggak Oke, ada. resume medis tidak ada. Nggak ada. Kalaulah sekarang proses itu sedang dilakukan dan tes DNA dilakukan, tentu ada hasil positif ataupun negatif. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,